INFP atau Introvert Intuitive Feeling Perceiving atau bisa disebut The Mediator. INFP dikenal sebagai introvert pendiam, berada dalam situasi sosial dapat menguras energi mereka, dan mereka lebih suka berinteraksi dengan sekelompok teman dekat tertentu. Meskipun mereka suka menyendiri, hal ini tidak harus disamakan dengan rasa malu. Sebaliknya, itu hanya berarti bahwa INFP mendapatkan energi dari menghabiskan waktu sendirian. Di sisi lain, mereka harus mengeluarkan energi dalam situasi sosial. INFP menempatkan penekanan pada perasaan pribadi dan keputusan mereka lebih dipengaruhi oleh kekhawatiran ini daripada oleh informasi objektif. Ketika harus membuat keputusan, INFP suka membiarkan pilihan mereka tetap terbuka. Mereka sering menunda membuat keputusan penting untuk berjaga-jaga jika situasi berubah. Kita masuk ke kekuatan dan kekelemahan kepribadian INFP. Kekuatannya, INFP ini orangnya setia, terus peka terhadap perasaan, peduli dan tertarik pada orang lain. Dia tuh baik kalau misalnya bekerja sendirian. Kalau berkelompok tuh kayaknya kaku. Yang terakhir, pandai melihat gambaran besar. Terus kelemahannya bisa terlalu idealis nih si INFP ini. Hati-hati ya. Cenderung mengambil semuanya secara pribadi. Sulit untuk mengenal. Terkadang melupakan hal-hal kecil dan mengabaikan detail. Oke, kita lanjut ke Bung Fadil. Silakan Bung Fadil. Untuk INFP ini fungsi dominannya adalah introvert feeling. INFP mengalami perasaan yang mendalam, tetapi sebagai introvert, mereka biasanya memproses emosi ini secara internal. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa tentang dunia dan merasakan belas kasih dan empati yang besar bagi orang lain. Meskipun emosi ini kuat, INFP cenderung tidak mengekspresikannya secara lahiriah. Itulah sebabnya mereka terkadang bisa disalahartikan sebagai penyendiri atau tidak ramah. Fungsi kedua ada extrovert intuition. INFP mengeksplorasi situasi menggunakan imajinasi dan skenario. Bagaimana jika, what if, seringkali memikirkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan tindakan. Dan mereka terlibat dengan dunia luar dengan menggunakan intuisi mereka. INFP fokus pada gambaran besar, bigger picture, dan hal-hal yang akan membentuk arah masa depan. Fungsi ketiga ada introvert sensing. Saat menerima informasi, INFP menciptakan ingatan yang jelas tentang peristiwa tersebut. Mereka akan sering memutar ulang insiden ini dalam pikiran mereka. Ingatan seperti itu biasanya diasosiasikan dengan emosi yang kuat. Jadi mengingat ingatan seringkali tampak seperti menghidupkan kembali pengalaman itu sendiri. Fungsi terakhir atau fungsi inferior ada extrovert thinking. Fungsi ini melibatkan pengorganisasian dan pemahaman dunia secara objektif dan logis. Karena mereka biasanya lebih disukai oleh intuisi dan emosi, INFP terkadang kesulitan untuk merasa produktif dan efisien. Belajar mengembangkan fungsi extrovert thinking dapat membantu orang dengan tipe INFP ini menciptakan rasa keseimbangan yang lebih baik. Oke, itulah kira-kira teman-teman fungsi-fungsinya ya. Kita lanjut ke karir yang populer. Karir-karir orang INFP ini apa aja sih? Pertama, INFP bisa jadi artis, terus konselor, ada juga perancang grafis, bisa juga jadi pustakawan, psikolog, terapis fisik, terus jadi pekerja sosial, dan terakhir adalah penulis. Ya, itulah teman-teman kira-kira orang-orang di balik penulis atau psikolog itu tipe kepribadiannya INFP. Lanjut, kira-kira yang cocok, yang nyambung, paling deket sama tipe kepribadian INFP ini apa ya teman-teman? Besti-bestinya. Coba Bung Fadil, kira-kira Bung Fadil. Karena INFP ini fungsi pertamanya FI, jadi kemungkinan lebih Hmm. cocoknya itu yang punya fungsi dominan FI.
Jadi antara INFJ atau ISFJ, karena dua-duanya sama-sama punya FI dominan atau extrovert feeling dominan. Untuk yang lebih cocoknya sih kemungkinan ISFJ, karena punya Di fungsi SI ISFJ. dan NI di kedua dan ketiganya. Oke, oke, oke. Itulah teman-teman, untuk orang-orang kalau teman-teman merasa INFP, coba cek kalau yang udah punya pasangan, kira-kira tipe kepribadiannya sama nggak tuh sama yang disebutin sama Bung Fadil. Kalau yang belum punya, bisa cari-cari yang tipe kepribadiannya sama yang disebutkan oleh Bung Fadil tadi. Oke, itu teman-teman, sekilas tentang tipe kepribadian INFP atau INFP atau The Mediator. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, udah mampir ke video kita. Kita bakal lanjut ke tipe kepribadian yang lain.